Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada video presentasi Student Project SKDP8 pada blok Infection and Infectious Diseases yang berjudul Rickettsiosis. Selamat menonton. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya NM Seva Nurweda Wahidati Tangkas dengan 3 digit NIM terakhir 150. Mohon izin untuk membuka presentasi. Pada video ini kami akan mempresentasikan mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaatnya. Lalu ada bab 2, tinjauan pustaka, yaitu definisi, tanda dan gejala, penyebab, tes, diagnosis, dan diagnosis banding, komplikasi, serta pencegahan dan pengobatan rickettsiosis. Yang terakhir yaitu bab 3, penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Baik, izin memulai presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Krisna Murti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami. Rickettsiosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri gram negatif dari genus Rickettsia dan Orientia. Bakteri ini hidup secara intraseluler pada sel eukariotik mamalia dan beberapa jenis arthropoda. Siklus hidup Rickettsia melibatkan hubungan antara mamalia sebagai inang dan beberapa jenis arthropoda sebagai vektor. Diagnosis rickettsiosis pada tahap awal penyakit sulit ditegakkan dan sangat bergantung pada petunjuk epidemiologinya. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin belum mengetahui tentang penyakit ini. Penyakit ini juga termasuk dalam daftar penyakit yang kurang mendapat perhatian di Indonesia. Dan penyakit ini juga jarang dilaporkan karena terbatasnya fasilitas laboratorium dalam menegakkan diagnosis. Kejadian rickettsiosis di Indonesia mungkin memang ada, tetapi tidak diketahui dengan baik. Rickettsiosis merupakan penyakit infeksi yang berbahaya namun dapat diobati dengan mudah. Jika pengobatannya terlambat atau tidak diberikan sama sekali, risiko morbiditas dan mortalitasnya akan meningkat. Selain itu, kesalahan diagnosis infeksi rickettsiosis dapat menyebabkan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dan berkontribusi terhadap peningkatan resistensi antimikroba. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Apa definisi rickettsiosis? Bagaimana tanda dan gejala rickettsiosis? Apa saja penyebab rickettsiosis? Apa saja tes diagnosis dan diagnosis banding rickettsiosis? Bagaimana komplikasi rickettsiosis? Bagaimana pencegahan dan pengobatan rickettsiosis? Selanjutnya, tujuan penulisan memahami definisi rickettsiosis, mendeskripsikan tanda dan gejala rickettsiosis, mendeskripsikan penyebab rickettsiosis, mendeskripsikan tes diagnosis dan diagnosis banding rickettsiosis, mendeskripsikan komplikasi rickettsiosis, dan menjelaskan pencegahan dan pengobatan rickettsiosis. Selanjutnya, manfaat penulisan sesuai pada layar dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi institusi, dan manfaat bagi khalayak umum. Izin dokter, saya Putumi Andian Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 042, izin untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kita lanjutkan dengan definisi rickettsiosis. Jadi rickettsiosis ini merupakan infeksi zoonosis dengan sering disebut dengan penyakit demam akut. Gejalanya itu ada mialgia, sakit kepala, malaise, dan penyebabnya itu adalah rickettsia, yang dimana merupakan bakteri gram negatif. Nah, vektornya itu ada arthropoda seperti kutu, tungau, dan caplak. Nah, rickettsiosis ini mempunyai 3 golongan utama, yaitu Spotted Fever Group atau SFG, Typhus Group atau TG, dan Scrub Typhus. Nah, selanjutnya, jadi vektor tadi penyebarannya itu melalui vektor, yang dimana dia akan menularkan bakteri via air liur saat menggigit manusia. Setelah masuk ke dalam tubuh, bakteri ini akan menyebar via aliran darah dan menginfeksi endotelium pembuluh darah, serta terkadang akan menyerang sel otot polos. Nah, distribusinya ini atau distribusi dari rickettsiosis ini tergantung dari geografis dan aktivitas musiman vektor. Nah, selanjutnya untuk diagnosisnya kita perlu menanyakan riwayat perjalanan dari pasien, atau kita juga perlu melakukan tes laboratorium. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya lanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Rickettsiosis menunjukkan berbagai tanda dan gejala yang sangat bervariasi. Umumnya, gejala muncul setelah terpapar bakteri Rickettsia melalui gigitan kutu, tungau, atau kutu rambut. Gejala utamanya adalah ruam yang biasanya dimulai dari area ekstremitas, seperti tangan dan kaki, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Ruam ini bisa berupa bintik merah kecil atau yang bisa disebut makulopapular, atau bintik perdarahan yang bisa disebut petechiae. Pada jenis infeksi rickettsial tertentu,
bisa muncul eschar, yaitu lesi yang berukuran kecil dan berwarna hitam di lokasi gigitan kutu. Perkenalkan, saya Jason Felicia Lim dengan 3 digit yang terakhir 245. Jadi untuk gejala dari rickettsiosis ini, gejala utamanya itu adalah ruam yang munculnya biasa di area ekstremitas, kemudian akan menyebar di seluruh tubuh. Ruam ini bisa berupa petekia ataupun makulopapular. Dan di beberapa infeksi tertentu itu bisa muncul eschar, serta ada beberapa gejala lain, gejala tambahan berupa demam yang tinggi, kemudian demam ini biasa munculnya tiba-tiba. Selain itu, pasien juga bisa mengalami nyeri otot atau mialgia, kemudian kelelahan yang parah, kelenjar getah bening yang membengkak, batuk, serta sakit kepala yang bisa menjadi sangat parah. Kemudian beberapa pasien juga melaporkan adanya gejala atau gangguan di gastrointestinal seperti mual, muntah, ataupun diare. Kemudian di beberapa infeksi parah yang tidak umum terjadi, itu bisa menyebabkan perubahan status mental dan juga sesak nafas. Perkenalkan, saya Amira Deswita Resliana dengan 3 digit NIM terakhir 120. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari rickettsiosis. Secara umum, rickettsiosis ini disebabkan oleh bakteri intraseluler gram negatif dari genus Rickettsia dan Orientia yang tidak dapat bertahan hidup di luar sel inang. Dan penularannya ini dari hewan reservoir terinfeksi dan disebabkan oleh faktor seperti kutu, caplak, ataupun tungau. Dan untuk penyebabnya tergantung pada jenis rickettsiosis. Rickettsiosis sendiri ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama spotted fever group atau SFG, kemudian typhus group, dan juga yang terakhir ada scrub typhus. Dan untuk yang pertama yaitu spotted fever group ini disebabkan oleh Rickettsia rickettsii yang menyebabkan Rocky Mountain spotted fever yang ditularkan oleh gigitan kutu. Dan bakteri ini menyerang pembuluh darah kecil yang menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan ruam. Lalu yang kedua ada typhus group. Typhus group sendiri ini dibagi menjadi 2 yaitu typhus epidemi dan typhus endemi. Dan untuk typhus epidemi disebabkan oleh Rickettsia prowazekii yang ditularkan oleh kutu tubuh, dan infeksi ini dapat terjadi di lingkungan dengan sanitasi yang buruk dan menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan ruam. Dan pada kasus yang parah bisa menimbulkan komplikasi serius seperti gangguan saraf, pernafasan, ataupun kegagalan organ. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Putu Priyanti Sunaryadi Jelantik dengan 3 digit NIM terakhir 126. Untuk murin tipus atau tipus endemik sendiri adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia tipi yang ditransmisikan melalui gigitan kutu Xenophila yang terkontaminasi fesesnya. Untuk gejala-gejala sendiri yang muncul adalah adanya meriang, nyeri otot, sakit di sekujur badan, dan gejala gastrointestinal seperti mual muntah, diare, dan hilang nafsu makan setelah 4-15 hari. Adapun komplikasi dari penyakit ini adalah gejala neurologis seperti adanya meningitis, epilepsi, meningoencephalitis, dan cranial nerve palsy. Kemudian sini ada scrub typhus, adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Orange Tsutsugamushi yang menular melalui gigitan tungau genus Leptotrombidium pada fase larva. Untuk gejala yang muncul sendiri akan muncul setelah 6-10 hari, di mana diantaranya adalah demam, limfadenopati, sakit kepala, nyeri otot, mual muntah, dan lain sebagainya. Tetapi gejala yang khas sendiri adalah eschar. Untuk komplikasinya sendiri, itu adalah gejala neurologis seperti kejang, rasa sensorik yang terganggu, dan juga meningitis aseptik. Kemudian sini selanjutnya ada jenis rickettsiosis yang lain, yaitu demam Q, yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii yang menular melalui aerosol dan produk hewani dari domba dan kambing misalnya. Untuk gejala yang muncul setelah 9-14 hari, diantaranya adalah demam remiten, gejala seperti flu ringan, kegelisahan, berkeringat, sakit kepala, dan lain sebagainya. Adapun komplikasi yang disebabkan pada kasus yang lebih parah sendiri itu adalah perikarditis, miokarditis, tiroiditis, dan juga gejala inflamasi pada organ lainnya. Kemudian ada Bartonellosis, adalah rangkaian penyakit disebabkan oleh semua spesies dari bakteri genus Bartonella. Untuk Bartonella sendiri ditularkan melalui gigitan dan cakaran kucing yang dapat menyerang leukosit, eritrosit, dan juga endotel. Kemudian bakteri ini dapat menyebabkan gejala-gejala seperti limfadenopati, kemudian muncul ruam vesikular dan papular setelah 7-10 hari. Adapun komplikasi dari penyakit ini adalah neuroretinitis, encephalopati, radikulitis, dan juga mielitis transversal.
Baik, perkenalkan nama saya Cindy Sintiani dengan 3 digit NIM terakhir 094. Di sini saya akan membahas mengenai tes dan juga diagnosis dari rickettsiosis. Rickettsiosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri dari genus Rickettsia dan ditularkan melalui gigitan kutu ataupun serangga lainnya. Diagnosis rickettsiosis dapat menjadi tantangan karena gejalanya itu mirip dengan penyakit infeksi lainnya. Oleh karena itu penting untuk memahami berbagai metode diagnosis yang tersedia dan bagaimana digunakan dalam praktik klinis. Untuk tes dan diagnosis rickettsiosis yang pertama ada serologi. Metode utamanya itu EFA dan ELISA mendeteksi antibodi spesifik dalam serum. IgM terdeteksi 7 hingga 10 hari setelah gejala. IgG muncul lebih lambat. Sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Untuk keterbatasannya hasil positif bisa dari antibodi lama, tidak mendeteksi infeksi awal. Yang kedua ada PCR, lebih sensitif dan juga spesifik, mendeteksi DNA rickettsia dari darah atau biopsi jaringan. Diagnosis lebih cepat dibanding serologi. Real-time PCR dapat meningkatkan sensitivitas deteksi. Yang terakhir ada klinis dan epidemiologis. Bisa dilihat dari gejala seperti ada demam, ruam, ataupun escar. Pertimbangkan riwayat paparan kutu dan tinggal di daerah endemik, lalu kombinasikan data klinis dengan hasil lab untuk mendiagnosis secara komprehensif. Baik, perkenalkan nama saya Komong Baisi Dharma dengan digit NIM terakhir 172. Di sini saya akan membacakan diagnosis banding tentang Baik, perkenalkan nama saya Komong Baisi Dharma dengan digit NIM terakhir 172. Di sini saya akan membacakan diagnosis banding tentang rickettsiosis. Jadi, dengue, leptospirosis, malaria, demam tifoid, dan penyakit Kawasaki memiliki gejala yang mirip dengan rickettsiosis. Jadi, yang dapat menyebabkan kesalahan diagnosis. Yang pertama, dengue itu disebabkan oleh virus dengue dari nyamuk Aedes dengan gejala demam tinggi, sakit kepala, dan ruam. Yang selanjutnya ada leptospirosis berasal dari bakteri dalam air yang terkontaminasi, menampilkan demam dan nyeri otot. Yang selanjutnya ada malaria, ditularkan oleh nyamuk Anopheles, menunjukkan demam dan menggigil. Selanjutnya ada demam tifoid, disebabkan oleh Salmonella typhi dengan gejala demam berkepanjangan dan nyeri di abdomen. Yang terakhir ada penyakit Kawasaki, ditandai dengan demam dan ruam, penting untuk diagnosis pada anak. Baik dokter, perkenalkan nama saya Maidiva Abel Sastrawan dengan 3 digit NIM terakhir 221. Di sini saya izin lanjut menjelaskan mengenai komplikasi rickettsiosis, di mana dalam beberapa kasus, komplikasi seperti gagal organ, perdarahan, atau masalah neurologis dapat terjadi, terutama jika pengobatan dan penanganan tidak dilakukan dengan segera. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai komplikasi rickettsiosis untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan penyakit ini. Yang pertama, saya akan bahas mengenai Rocky Mountain Spotted Fever Group yang dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti hipotensi, perubahan status mental, dan gagal napas pada hari ke-5 atau ke-6 gejala apabila tidak ditangani dengan baik, dan juga dapat disertai dengan ruam petekia pada hari ke-6, kejang, dan juga kerusakan organ. Kemudian selanjutnya adalah mengenai scrub typhus, di mana apabila tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi seperti myokarditis, acute kidney injury, disfungsi hepar, dan shock. Di mana myokarditis ini adalah kondisi peradangan pada lapisan tengah otot jantung dengan prevalensi sebesar 72,4%, kemudian AKI dengan prevalensi sebesar 65,8%, disfungsi hepar dengan prevalensi 34,2%, dan juga shock yang terjadi akibat respon infeksi sistemik dengan prevalensi sebesar 2,4%. Terima kasih dokter. Sebelumnya, perkenalkan saya Berisimo Krisyarimta dengan 3 digit NIM terakhir 016. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan dan juga pencegahan dari penyakit rickettsiosis. Untuk infeksi rickettsiosis ini dapat diberikan doxycycline dan juga untuk infeksi berat dapat menggunakan chloramphenicol. Doxycycline ini dapat diberikan untuk anak-anak di bawah 9 tahun karena memiliki durasi yang singkat sehingga dapat mengurangi resiko pewarnaan gigi. Untuk dosis dan lama terapi sendiri, doxycycline dapat diberikan 2 kali 100 mg per oral selama 5 hari, atau menggunakan chloramphenicol 4 kali 500 mg per oral selama 7-10 hari, atau menggunakan ciprofloxacin 2 kali 750 mg per oral selama 5 hari. Selanjutnya, untuk pencegahan dari rickettsiosis ini, kita bisa memberikan edukasi kepada pasien untuk selalu menghindari gigitan dan juga paparan serangga seperti kutu dan juga tungau, terutama saat berada di daerah endemis. Selanjutnya, dapat menggunakan kemeja lengan panjang, celana panjang, kaos kaki, dan juga sepatu tertutup, serta menggunakan obat nyamuk untuk menghindari dari gigitan nyamuk itu sendiri. Dan untuk saat ini, belum ada vaksin pada infeksi rickettsiosis, serta penggunaan antibiotik seperti profilaksis tidak disarankan secara rutin di daerah Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Fira Jendali dengan 3 digit NIM terakhir 197. Sekarang saya akan menyimpulkan
Perkenalkan, nama saya Francie Nali dengan 3 digit NIM terakhir 197. Sekarang saya akan menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi, rickettsiosis ini adalah infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia dan ditularkan melalui gigitan vektor seperti kutu dan tungak. Dengan gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan belang kulit. Nah, bakteri ini dapat menginfeksi pembuluh darah, menyebabkan peradangan, dan gejalanya dapat muncul dalam 1 hingga 2 minggu setelah terpapar. Nah, rickettsiosis ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok seperti fever group, typhus group, dan lain-lainnya. Diagnosa yang dilakukan ini bisa dilakukan melalui serologi, PCR, dan analisis klinis. Dan juga dia memiliki diagnosis banding, yaitu dengue, malaria, dan juga lainnya. Pencegahan yang dilakukan ini dapat dengan menghindari gigitan serangga dan penanganan dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti gagal organ dan juga gangguan saraf. Kemudian, untuk saran yang dapat saya berikan adalah dibutuhkan penelitian lebih lanjut sehingga dapat dikembangkan vaksin untuk perlindungan dengan jangka waktu yang lebih lama. Kemudian, memberikan edukasi pada masyarakat mengenai rickettsiosis. Sekian presentasi kami dari SGDB 8 mengenai rickettsiosis. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om.